Musim Politik. Cerpen Seno Gumira Aji Dharma, Kompas, 26 Mei 2019. Sepanjang tepi kali dari Segan ke Bulak Sumur, anak-anak lelaki yang telah berhasil mendapatkan banyak ikan melangkah ke utara sembari meneriakkan yel. Piring reketek gunung gamping ambrul, dasar ati mantep nyeblos marhen jempol le. Dari dalam rumah orang-orang tua maupun muda mengacungkan jempol. Hidup Marhen, kata mereka. Hidup Marhen, sahut anak-anak kecil itu. Terlihat baliho besar bergambar benteng menyeluduk di atas gerbang kampung. Orang-orang yang baru saja mendirikannya melihat gerombolan kanak-kanak itu melewati mereka. Woi, ngiri ya? Dapat banyak. Seseorang menongok bekas kaleng biskuit Amerika yang dipeluk anak paling kecil. Tentu saja anak paling kecil selalu bertugas membawa kaleng itu. Anak-anak berbadan terbesar memimpin di depan, memegang irik ke bawah semak-semak di tepi kali, berjejak-jejak semak agar ikan-ikan itu di bawahnya menghindar dan jebak irik itu. Kok banyak cetulnya? Terbawa saja, Mas. Itu banyak wadernya. Malah ada kutuk dan lele juga. Orang itu memastikannya. Wah, iya. Malah ada ulet juga, katanya. Tapi terus mengacungkan jempol yang semula dikira anak-anak memuji mereka. Meski ternyata bukan. Hayo, Marhen apa? Sebentar disambut. Jempol! Disambut dengan yel-yel yang sudah dihayati anak-anak itu dengan penuh semangat. Jempole, jempol gajah, gajah gajah abu, abu dientuk tawon, tawone tawon endas, endase endas banteng, bantenge banteng edan, edane dikutuk palu, palu arit. PKI, ayo, iwak babi, ayo bi. Lantas orang itu mengepalkan tangan meski yel itu belum selesai. Ganyang PKI, ia langsung saja bersambut. Ganyang PKI, hidup Marhen, hidup Marhen. Anak yang paling kecil masih mengulang-ulang yel itu dengan suara rendah ke dalam rumah. Sambil membawa kaleng bekas susu bubuk berisi cetul 5 ekor, hasil perburuan mereka memang dibagi. Dan sebagian anak kecil, ia mendapat ikan dengan kasta terendah. Ia masih menggumam, yel pelan-pelan setelah menggabungkan cetulnya ke bak air di samping sumur. Sudah ada sejumlah ikan yang lain di situ. Hasil perburuannya setiap hari selama libur sekolah. Liburan yang telah diperpanjang karena sebagian guru tidak boleh mengajar lagi. Sebagian bahkan sejak lama tidak pernah muncul, setelah dijemput menjelang dini hari. Dengan tubuh menggelantung di bibir bak, anak itu melihat ikan-ikan berenang di dasarnya. Kakinya berayun dan diperhatikannya segala pergerakan ikan-ikan itu. Ia berdentang pelan. Jar ngenjar. Sudah dibilang jangan nyanyi itu lagi. Terdengar suara di belakangnya. Bisa bikin celaka kita semua. Ia meloncat turun. Ibunya muncul membawa ember dan menurunkan tali yang embernya hitam. Teman-teman juga. Ibunya berbisik. Hus, sumur ini dibagi 2 dengan tetangga. Hati-hati, mereka bisa dengar suaramu kalau nyanyi. Bapak, banyak keluarga celaka karena nyanyian itu. Jangan main-main. Pak Narto kan baik, Bu. Ibunya menghentikan ember yang meluncur itu sebentar dan berbisik lagi. Shh, dengar ya. Jangan bicara apapun ke sebelah, katanya. Malah jangan bicara apapun kepada siapapun. Sekarang ini kita tidak tahu siapa yang benar-benar baik. Talinya lantas dilepaskan lagi. Terdengar suara ember menyentuh permukaan air. Suaranya bergema di dalam sumur. Anak itu memandang ibunya yang mulai menimba. Bu, apa betul Bapak diciduk? Ibunya tertegun, tapi tetap terus menimba. Siapa yang bilang?
Teman-teman, hanya terdengar suara helaan nafas. Betul, Bu. Suara roda timba berderit-derit. Bapakmu di luar negeri. Berapa kali aku mesti bilang? Ember sampai ke atas. Di balik tembok tetangganya menahan napas. Terdengar suara air dipindahkan ke ember lain. Kamu dan ikanmu menguasai bak ini, kata ibu. Aku harus mengangkut air untuk mandi ke dalam. Anak itu tahu ibunya mengalihkan pembicaraan. Tetapi ia tidak mendesak lagi. Ia menyandungkan nyanyian itu lagi setelah ibunya pergi. Kali ini hanya nadanya. Namun di balik tembok seseorang mengepalkan tangan dengan ungkapan wajah seperti berhasil menangkap lalat. Suatu sore dari arah Gawang Lorek di Bulak Sumur melalui Boulevard dalam alus mengalir pawai kampanye pemilihan umum. Sejak siang hari terus-menerus orang meneriakannya. Dan berhojah sembari mengayang partai terlarang. Ia ingin menonton pawai itu, namun sejumlah anak mencegat di depan rumah sakit Panti Rapih. Baju mereka tak terkancing. Kadang karena mereka memang tidak ada kancingnya. Dan ada juga yang tak berbaju. Bau tubuh mereka seperti tidak mengenal sabun. Ia sendiri kalau mandi hanya menggunakan sabun cuci cap, tangan bersalaman. Mereka mengikuti dari belakang ketika ia melangkah terus. Hei, anak PKI! Ia tidak mengubris. Teringat apa kata ibunya ketika dijemput sejumlah petugas pada suatu siang. Ibunya berbisik di telinga saat diperbolehkan menciumnya. Jangan nakal ya, jadi anak baik. Jaga dirimu. Umurnya 7 tahun, adik perempuannya 5 tahun. Karena bapakmu yang keluar negeri belum juga pulang, ibumu mesti bekerja di tempat yang jauh, supaya bisa menghidupi kamu dan adikmu. Kata seorang ibu tua yang disebut-sebut sebagai saudara jauh, tetapi tidak pernah dikenalnya. Di rumah ibu itulah, di Blimbing Sari, ia sekarang tinggal bersama adiknya, tidak jauh dari Terban. Tempat tinggalnya yang sudah ditempati keluarga lain. Anak ibu itu sudah besar, dan setiap hari mengacungkan tinju sebelum keluar rumah. Marhen menang, katanya. Marhen menang. Ia pun mengacungkan tinjunya. Merasa dirinya termasuk Marhen, entah apa itu artinya. Ia tidak takut kepada gerombolan anak-anak tak berbaju, maupun jika berbaju, belum tentu berkancing itu. Apalagi dari arah depan muncul kawan-kawannya mencari ikan, yang kali ini sebagian berselempangan layang-layang. Hei PKI, semua kalian, beraninya sama anak kecil. Anak-anak yang mencegatnya segera bubar berlarian, karena di antara gerombolan anak-anak yang menyerbu ini, terdapat anak-anak yang berbadan lebih besar. Dasar pengecut! Tapi anak-anak yang berlarian itu pun menyahut, "Kesini kalau berani!" sebagai usaha memancing ke dekat tempat tinggal mereka. Namun bagi anak-anak pun, siasat ini terlalu mudah dibaca. Anak yang badannya terbesar merangkulnya. Jangan takut," katanya. Gerombolan anak-anak yang selalu mengembara bersama ini ngirik ikan sepanjang sungai dari Bulak Sumur ke selatan sampai Sagan dan ke utara melewati Bong sampai selokan Mataram. Mereka tahu belaka apa yang telah dialami kawan terkecil itu. Pawai kampanye tiba-tiba saja mendekat dengan yelnya yang rampak. Bintang sabilit Mas Yumi, ayomi, minang cinggo, ayo ngodok tela alola, landa gendeng ayon deng, dengkul jaran ayoran, rantai kapal ayo palu arit. Anak itu mengikuti pawai sampai perempatan Kota Baru. Ikut merayakannya dengan bersemangat. Marhen menang! Marhen menang! Suatu malam ketika terbangun, anak ibu tua itu dilihatnya mematikan radio. Bersama adiknya,
Ia tidur di atas tikar di ruang tengah. Karena memang tidak ada kamar lain. Ibu tua itu menampung anak-anak lain yang orang tuanya diciduk. Jadi kamar-kamar lain sudah penuh. Di ruang tengah itulah terletak radio grounding yang besar. "Hah?" Terdengar anak ibu itu mendesah. "Ibu bilang juga apa?" kata ibunya. "Politik itu ada musimnya. Tidak ada partai yang bisa jaya selama-lamanya. Ingat saja nasib bapakmu." "Tapi Golkar ini partai saja bukan, Bu? Kok bisa menang?" Meski memejamkan mata dan tengkurap di tikar, anak itu memasang telinganya. "Namanya zaman sudah berubah, Gus. Setiap musimnya bukan musim partai," jawab ibu tua itu, sambil menghembuskan asap rokok klobot cap siluman.